Keluarkan Datsun Ferrari Z teman-teman, dan itu pun masih membawa dari, ya kalau menurut gue sih masih membawa dari versi Hot Wheels ya, kalau menurut gue ya. Halo, balik lagi bersama gue Kev di Mega Therapy. Dan sekarang gue nggak akan bahas barang baru teman-teman ya, karena belum ada lagi yang datang teman-teman barangnya. Dan kali ini gue akan ngebahas seperti yang ada di thumbnail teman-teman ya. Ada 4 alasan kenapa para kolektor mini scale tidak menyukai Kaida House teman-teman. Itu dia ya, ada 4 alasan teman-teman. 4 alasan kenapa kolektor mini scale tidak menyukai Kaida House, walaupun memang Kaida House kalian sudah tahu ya. Kalian mungkin juga sudah pegang. Kaida House itu detail, Kaida House itu pokoknya mobilnya bagus ya. Dan kap mesinnya bisa dibuka, dan kemudian juga rollingnya lancar, kemudian juga velgnya juga besi teman-teman ya. Ini tapi ada 4 alasan teman-teman kenapa banyak sekali yang tidak menyukai dengan seri Kaida House teman-teman ya. Kita akan bahas di sini teman-teman. Yang pertama adalah skalanya teman-teman ya, skalanya ya. Kalau misalnya kalian bandingkan gitu ya, mungkin bagi kalian yang baru masuk ke mini scale ya, kayak Mini GT, Ino, Tarmac atau segala macamnya itu ya, dan termasuk juga Kaida House, skalanya itu tidak 164 teman-teman ya. Itu yang paling utama teman-teman. Itu yang paling utama, tidak 164 ya, karena memang dari awal gue juga mengira Kaida House akan mengeluarkan seperti Mini GT ya teman-teman, karena dia kolaborasi dengan Mini GT. Gue mengira Kaida House akan keluar seperti Mini GT, yaitu 164, yang persis 164 teman-teman ya. Ternyata pas pertama kali mobilnya keluar itu tidak 164 teman-teman, lebih besar sedikit ya. Lebih besar sedikit. Dan semakin kesini skalanya juga semakin random teman-teman. Ada yang mirip-mirip 164, ada yang lebih besar lagi dari 164 ya teman-teman ya. Dan ketika dibandingkan dengan versi Mini GT yang versi standar Mini GT ya teman-teman ya, seperti mobil kayak gini nih ya, seperti mobil kayak gini ya, dia akan terlihat perbedaannya ya, jauh ya, lebih besar perbedaannya teman-teman. Jadi itu salah satu alasan kenapa banyak kolektor mini scale yang tidak menyukai Mini GT ya teman-teman ya, tidak menyukai Mini GT kolaborasi dengan Kaida House, karena skalanya menjadi lebih besar. Tapi Kaida House sendiri mention teman-teman ya, dia skalanya Kaido scale teman-teman ya, skalanya Kaido scale. Jadi mau-maunya Kaido aja gitu skalanya ya. Skalanya tidak 164 ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut gua kalau dikategorikan mini scale, jadi bukan mini scale ya teman-teman ya sebenarnya ya. Jadi skalanya tuh mini scale, mungkin mini scale 160 kali ya, 160 masuknya ya, bukan 164 lagi teman-teman ya, karena rata-rata mobilnya agak lebih besar daripada 164 teman-teman. Dan kemudian alasan yang kedua adalah monoton teman-teman ya, monoton. Monoton dari awal rilis sampai sekarang teman-teman ya. Yang dikeluarkan adalah Datsun, terus Datsun lagi, seperti tidak bisa lepas dari Hot Wheels teman-teman ya, tidak bisa lepas dari Hot Wheels. Karena Kaida House juga, keberhasilan Kaida House itu diangkat juga oleh Hot Wheels teman-teman, karena sebelum dia bekerja sama dengan Mini GT, Kaida House itu bekerja sama dengan Hot Wheels teman-teman. Jadi sehingga dia masih membawa hype dari Hot Wheels teman-teman, yaitu Datsun ya, Datsun. Termasuk juga dari awal-awal versi kemunculan dari Kaida House itu yang dirilis adalah Datsun yang 510 yang sedan, dan Datsun 510 yang wagon teman-teman. Itu terus berulang-ulang ya. Di tahun pertama teman-teman, gue inget banget, di tahun pertama dan di tahun kedua kalau nggak salah ya. Itu diulang-ulang terus sampai akhirnya itu Kaida House nggak laku sama sekali ya, seingat gue gitu ya, gara-gara dia terus milking Datsun 5, terutama 510. Kalau Datsunnya beda-beda sih ya it's okay lah ya. Akhirnya dia mengeluarkan Datsun Ferrari Z teman-teman, dan itu pun masih membawa dari, ya kalau menurut gue sih masih membawa dari versi Hot Wheels ya, kalau menurut gue ya. Jadi masih dia bawa ke dalam Mini GT. Jadinya
para kolektor mini scale ini ataupun para kolektor diecast ini ngerasa bosen ya. Jujur gue sendiri pun bosen teman-teman ya. Ngelihat Kaida House itu gue sempat pengen stop gitu kan, Kaida House waktu dulu ya. Karena kalau misalnya dia tetap merilis Datsun 510, gue akan stop beli teman-teman. Ya karena sangat membosankan ya. Cuma beda-beda warna kayak gitu doang ya, dan beda-beda livery doang. Tapi dia terus produksi, tidak istilahnya tidak mengganti mobilnya gitu teman-teman ya. Sampai pada akhirnya dia mengganti juga dengan keluar yang versi R34, kemudian juga R33 ya, dan kemudian juga keluar lagi yang versi Chevrolet gitu-gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian kedepannya akan mengeluarkan Civic, Honda yang versi Honda gitu ya. Dan itu mulai variatif teman-teman. Dan gue berharap sih akan seperti itu ya kayak The House ya. Karena tidak melulu mengenai Datsun terus ya. Datsun juga udah nggak hype lagi teman-teman ya. Datsun udah nggak hype lagi. Dan terbukti apa yang gue bilang teman-teman dulu ya. Diecast itu adalah tren teman-teman. Ketika trennya sudah hilang, dia nggak akan laku lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen investasi diecast tuh nggak bisa dijadiin investasi teman-teman ya. Seperti ya ini dia terbukti ya. Istilahnya Datsun sudah tidak hype lagi dan harganya juga mulai menurun ya. Terutama juga Datsun 510 tuh ya. Kalau dulu kan Datsun ya kan. Nah kalau sekarang nih muncul Liberty Walk ya teman-teman ya. Nanti kedepannya juga akan trennya akan berubah lagi teman-teman. Liberty Walk udah nggak ini lagi, tapi nanti akan keluar yang baru lagi trennya teman-teman. Makanya diecast itu tidak bisa dijadikan investasi teman-teman ya. Dan yang ketiga teman-teman, yang membuat kolektor itu nggak terlalu suka dengan versi Kaida House adalah bodinya ya teman-teman ya. Ininya teman-teman, terutama body kitnya tuh kayak apa ya, gue nggak tahu desainernya ya gimana ya body kitnya ya. Body kitnya tuh terlalu lebar-lebar sih, itu dia alasannya, terlalu lebar-lebar. Termasuk juga yang versi Datsun juga terlalu lebar kalau menurut gue, terlalu lebar. Dan kemudian juga versi 510 yang Pro ya, kalau nggak salah ya, yang Pro. Dan yang ini yang wagon teman-teman, 510 yang wagon. Kalau misalnya yang street sih masih oke lah ya, kayak mobil biasa gitu ya. Tapi yang versi yang wagon ini agak terlalu lebar. Dan kemudian setelah muncul lagi versi yang ini teman-teman, versi yang R34 ya, yang body kit versi pertama teman-teman, itu paling nggak banget sebenarnya ya, nggak banget. R34 versi 1 kayak The House body kitnya itu sangat terlalu robot teman-teman ya, sangat terlalu robot. Dan gue sendiri pun nggak suka. Kalau misalnya kita lihat dari depan gitu, itu udah kelihatan kayak robot transformer, terlalu lebar, tetapi ramping di tengah teman-teman ya. Jadi nggak terlalu estetis gitu ya, ngeliatnya juga kayak kurang enak. Tapi nextnya kedepannya itu akan diperbaiki oleh kayak The House, dan akan dikeluarkan versi body kit yang kedua, yaitu R34 yang mobil polisi ya. Mobil polisi itu sudah keluar PO-nya teman-teman ya, sudah keluar PO-nya. Nah itu jadi ya mungkin dia melihat masukan-masukan. Jujur aja gue nggak terlalu suka dengan versi body kit yang R34 ya, R34. Dan termasuk juga yang Ferrari Z juga terlalu wide ya, terlalu lebar untuk bagian fendernya teman-teman ya. Dan kemudian juga yang versi Datsun 510 wagon itu juga menurut gue terlalu lebar ya teman-teman ya, nggak terlalu yang gimana-gimana. Dan yang keempat ya, yang keempat adalah velg ya teman-teman. Justru velg ya yang gue lihatin dari teman-teman diecaster nih, velgnya model terlalu dalam teman-teman. Kalau kalian lihat ya lubang velgnya itu, kalau kita kita ukur gitu ya, itu terlalu dalam teman-teman ya, terlalu dalam banget. Dan velgnya bannya terlalu lebar gitu ya. Dan itu juga membuat salah satu alasan dari beberapa kolektor yang bisa dibilang mereka nggak suka bannya ya, nggak suka velgnya gitu kan, karena velgnya terlalu lebar, terlalu dalam juga gitu kan. Terlalu dalam teman-teman velgnya ya, bolongnya terlalu dalam teman-teman ya. Jadi nggak seperti mobil normal gitu ya, nggak seperti mobil normal. Tapi memang juga kayak The House memang juga mobil fantasi semua ya sebenarnya kalau kayak The House ya. Dan tambahan juga nih mungkin ada beberapa yang juga nggak suka karena mobil kayak The House itu nggak ada di dunia aslinya teman-teman. Di dunia nyatanya itu nggak ada teman-teman ya. Jadi itu hanya
hayalan dari Kaida House-nya aja ya teman-teman ya. Dia membuat desain fantasi gitu kan, desain seperti itu ya kan. Ya gue nggak tahu nih kalau kedepannya bakalan ada mobil aslinya atau enggak ya, kecuali yang versi Datsun ya, Datsun 510 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Datsun 510 yang wagon itu ada salah satunya mobilnya si ininya teman-teman ya, mobilnya desainernya ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya, tapi kalau nggak salah itu ya. Selebihnya mobilnya dari body kitnya segala macam itu agak-agak fantasi semuanya ya, karena memang itu udah ide dari ide baru ya, ide baru dari Kaida House sendiri teman-teman ya. Which is bagus sih, ide baru dari Kaida House sendiri, tetapi kalau tidak ada mobil aslinya kadang-kadang kita juga berpikir juga ya, ini kayak mobil fantasi ya, ya kan, ya kan. Kalau kita bandingkan dengan versi Hot Wheels masih mending ya, ada mobil aslinya gitu kadang-kadang ya. Atau Tomica juga ada Tomica lagi. Tomica kan bikin mobil-mobilnya berdasarkan mobil aslinya gitu kan. Mini GT juga kayak gitu kan, berdasarkan mobil aslinya yang keluar di pasaran teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu dia ya, beberapa rangkuman yang gua rangkum dari selentingan dengan baca-baca ya, baca komen-komen para kolektor, kemudian juga baca apa postingan-postingan dari kolektor-kolektor Indonesia gitu ya. Yang gua serap dan gua ambil ya, gua gabungin jadi satu, itu deh alasan-alasannya teman-teman. Cukup banyak ya alasannya, tapi yang alasan kayak gitu tuh dasar banget ya, basic banget ya. Padahal basic banget sebenarnya, Kaida House itu bisa merubah itu dan bisa mengambil hati lagi ya para kolektor itu ya. Terutama bagian yang paling fatal itu adalah bagian skalanya teman-teman sebenarnya ya. Yang paling fatal itu adalah skalanya, bagian skalanya. Kalau skalanya dari dulu dia sebutin 164 ya, dari awal rilis 164, itu kolektor nggak akan lari teman-teman ya. Gue yakin kolektor nggak akan lari. Tapi ketika pas awal mula rilis ternyata bukan 164, dia lebih besar gitu kan, udah kolektor udah males ngejarnya teman-teman. Kolektor udah malas ngejarnya, cukup beli yang satu yang pertama gitu kan, pertama rilis, terus setelah itu udah selesai, nggak akan beli lagi. Karena kenapa? Mereka nggak puas karena skalanya terlalu besar. Kita nggak bisa menaruhnya di diorama 164 teman-teman. Dan kalau kalian punya figur-figuran 164 itu kalau ditaruh juga nggak cocok gitu kan. Jadi kayak ya udah kayak mobil pajangan aja gitu kan. Kalau di foto mungkin kalau di foto dengan mobil sendirian gitu kan mungkin akan cocok. Tapi kalau misal kalian sandingkan dengan Mini GT atau Tarmac atau Ino ya teman-teman, atau mobil 164 lainnya, itu nggak akan sama ya. Agak sulit teman-teman ya. Agak sulit ya. Yang paling upgrade sih yang R34 aja teman-teman. Tapi sayang R34 body kitnya agak-agak terlalu robot ya body kitnya. Kalau R34 itu setelah gue ukur, gue iniin, gue lihat-lihat, itu skalanya mirip dengan Mini GT yang R34 teman-teman ya. Skalanya mirip ya, mungkin beda-beda beberapa mili doang ya, itu sih nggak ngaruh ya. Dan itu mungkin kalau R34 yang itu mungkin bisa disandingkan dengan versi Mini GT lainnya teman-teman. Itu dia. Dan oke teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini ya. Gue juga nggak melulu ngebahas mengenai diecast baru juga ya, sesekali gue ada pembahasan kayak gini. Bagaimana menurut kalian teman-teman ya? Mohon di komen ya, apakah setuju dengan 4 alasan ini teman-teman atau tidak ya. Kalau misal kalian punya alasan lain lagi silahkan di komen ya, kita bahas bareng-bareng ya bersama teman-teman diecaster lainnya teman-teman. Siapa tahu ada yang komen ataupun gue komen juga di situ ya, bisa kalian ungkapkan di komen teman-teman. Oke, dan thank you for watching, jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan thank you.